Jakarta, CNBC Indonesia, Amerika Serikat telah masuk resesi. Bukan hanya itu, Indonesia juga harus menghadapi berbagai tantangan dari pertumbuhan ekonomi Cina yang negatif serta tensi geopolitik Rusia-Ukraina memperparah gejolak harga di seluruh dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dampak tantangan tersebut ke Indonesia. Perangnya di Eropa, tapi dampaknya ke seluruh dunia. Krisis pangan, energi terjadi. Karena Rusia produsen energi yang termasuk terbesar di dunia. Dan Ukraina Rusia produsen pangan terbesar pangan di dunia, termasuk pupuk, jelas Sri Mulyani saat memberikan sambutan pada Dies Natalis ke-7 PKN Stan. Maka dalam inflasi yang muncul karena pemulihan ekonomi tidak diikuti supply, ditambah disrupsi perang, dunia tidak baik-baik saja. Inflasi di berbagai negara melonjak tinggi. Scroll to resume konten. Ekonomi Indonesia juga terdampak karena inflasi tinggi yang terjadi di AS, Eropa, dan Inggris saat ini. Hal tersebut membuat bank sentral negara-negara itu mengetatkan likuiditas dan meningkatkan suku bunga. Apa hubungannya dengan kita? Kalau kenaikan suku bunga dan likuiditas cukup kencang, maka pelemahan ekonomi global terjadi, kata dia. Sri Mulyani mengatakan pelemahan ekonomi global mulai terlihat di AS dan Cina, yang menjadi mitra dagang Indonesia. Secara definisi, AS sudah masuk ke dalam resesi dengan mencatatkan pertumbuhan negatif 2 kali berturut-turut selama 2 kuartal di tahun yang sama. Produk domestik bruto AS pada kuartal 2 kontraksi atau negatif 0,9% secara tahunan. Pada kuartal year-on-year, pertumbuhan pun tercatat negatif sebesar 1,6%. Untuk Cina pada kuartal 2, pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan 0,4% dari pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar 2,5%. Pertumbuhan itu di bawah prediksi pasar 5,5%. Ekonomi yang melemah di dua negara tersebut membuat Sri Mulyani waspada. Hari ini Anda baca berita, AS negatif growth kuartal 2, technically masuk resesi. RRT seminggu lalu keluar dengan growth kuartal 2 yang nyaris nol, jelas Sri Mulyani. Apa hubungannya dengan kita lagi? AS, RRT, Eropa adalah negara-negara tujuan ekspor Indonesia. Jadi, kalau mereka melemah, permintaan ekspor turun dan harga komoditas turun. Meski capaian ekonomi Indonesia terbilang tangguh, Sri Mulyani tak mau jumawa. Tercatat APBN surplus di bulan Juni sebesar Rp73,6 triliun atau 0,39% terhadap produk domestik bruto. Kita tahu situasi masih cair dan dinamis. Berbagai kemungkinan bisa terjadi dengan kenaikan suku bunga.